Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Usdawati dengan NIM 2102101020003 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari cermin cekung seperti lensa cembung, yaitu umumnya terbuat dari kaca ataupun plastik, sehingga lensa mempunyai indeks bias lebih besar ketimbang indeks bias dari udara. Kemudian lensa cekung mempunyai sifat menyebarkan cahaya, sehingga disebut sebagai lensa divergen. Kemudian ciri-ciri lensa cekung sendiri biasanya dengan mudah dilihat dari bentuknya, yaitu mempunyai ciri-ciri tebal di bagian tepi, kemudian tipis di bagian tengah. Dan cahaya yang melalui lensa cekung dibelokkan ke arah tepi lensa ataupun menjauhi sumbu lensa. Sinar datang sejajar dikenakan pada lensa cekung. Sinar-sinar akan menyebar seolah berasal dari titik, yaitu titik fokus, di mana titik fokus lensa terletak di sisi yang sama dengan sinar yang datang, sehingga titik fokus lensa cekung mempunyai sifat maya atau semu yang memiliki nilai negatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reri Irmawati dengan NIM 2102101020004 dari kelas A, Program Studi Pendidikan Fisika. Jadi, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai karakteristik dari lensa cekung serta jenis-jenis dari lensa cekung. Lensa cekung memiliki karakteristik utama. Yang pertama yaitu bagian tengahnya lebih tipis daripada bagian tepinya. Memiliki sifat menyebarkan cahaya atau divergen. Fokusnya bernilai negatif, sehingga sering disebut dengan lensa negatif. Lensa cekung sendiri terdapat beberapa jenis, seperti lensa cekung rangkap, yang merupakan lensa cekung yang dibatasi oleh dua bidang yang berbentuk cekung. Yang kedua yaitu lensa cekung rangkap sendiri memiliki bentuk cekung di permukaannya, sebab lensa cekung di kedua permukaan tersebut dan bagian tengah ini adalah bagian yang paling tipis. Lensa cekung cembung adalah suatu lensa yang dibatasi oleh lensa cekung dan cembung. Kalau dilihat, ini mirip dengan cembung cekung. Lensa jenis ini sering disebut juga dengan lensa konkav konveks. Jadi, kita dapat menyimpulkan bahwasanya lensa cekung itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama itu lensa cekung datar, yang kedua yaitu lensa cekung cembung. Perkenalkan, nama saya Lisna Lailatul Afifah dengan NIM 2102101020007. Pada lensa cekung terdapat tiga jenis lensa. Yang pertama yaitu lensa bikonkav atau lensa yang cekung-cekung. Lalu yang kedua ada plakonkav, yaitu lensa yang cekung datar. Yang terakhir yaitu lensa konveks konkav atau lensa yang cekung cembung. Sifat dari lensa cekung yaitu bersifat menyebarkan cahaya atau disebut lensa divergen. Ciri-ciri yang lainnya dapat dilihat dari bentuknya, di mana lensa cekung tebal pada bagian tepi dan tipis pada bagian tengah. Lensa ini memiliki titik fokus yang sama dengan sinar kedatangannya dan bersifat maya atau semu. Titik fokus pada lensa ini terdapat dua macam titik fokus, yaitu f1 dan f2, di mana f1 terletak di depan lensa dan f2 terletak di belakang lensa. Sifat bayangan dari lensa cekung ada tiga. Yang pertama yaitu apabila benda terletak lebih jauh dari 2f1 atau titik pusat kelengkungan lensa, maka bayangan akan bersifat maya, tegak, diperkecil, serta letaknya antara pusat optik lensa O dan titik fokus aktif f1. Yang kedua, apabila benda terletak di antara 2f1 atau titik pusat kelengkungan lensa dan f1 atau titik fokus aktif lensa, maka bayangan akan bersifat maya, tegak, diperkecil, serta letaknya di antara O dan f1. Yang ketiga yaitu apabila benda terletak di antara O dan f1, maka bayangan akan bersifat maya, tegak, dan diperkecil, serta letaknya di antara O dan f1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Amatullah dengan NIM 2102101020005. Di sini saya akan menjelaskan proses pembentukan bayangan pada lensa cembung. Di mana proses pembentukan bayangan pada lensa cembung ini
membutuhkan sekurang-kurangnya 2 sinar istimewa. Sinar-sinar istimewa pada lensa cembung meliputi: yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan melalui titik fokus. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus dibiaskan sejajar sumbu utama. Dan yang ketiga yaitu sinar datang melalui titik pusat optik lensa tidak dibiaskan, tetapi diteruskan. Dari pembahasan yang sudah dijelaskan, di sini juga terdapat beberapa manfaat lensa cembung dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya yaitu yang pertama, orang yang tidak bisa membaca pada jarak baca normal, yaitu 25 cm atau yang biasa disebut miopi atau rabun jauh, dapat menggunakan alat pembaca pada jarak normal. Yang kedua, astronom menggunakan teropong yang terbuat dari dua dengan mengamati benda langit dan membuatnya terlihat lebih jelas dan lebih presisi. Yang ketiga, ahli biologi dan teknisi laboratorium menggunakan mikroskop untuk mengamati bakteri dan sebagainya. Selain itu juga dimanfaatkan sebagai kaca pembesar. Kekuatan lensa menunjukkan berapa kuatnya sebuah lensa dalam membelokkan cahaya yang datang. Nilai tersebut bergantung kepada seberapa jauh titik fokus dari sebuah lensa, yang kemudian dirumuskan menjadi P sama dengan 1/F. P adalah kekuatan lensa dengan dioptri sebagai satuan internasionalnya, dan F adalah titik fokus lensa dan dinyatakan dalam meter. Apabila titik fokus dinyatakan dalam cm, maka persamaan kekuatan berubah menjadi P sama dengan 100/F.